Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Oke, ya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Sebelumnya kita harus paham dulu tentang apa sih itu pasar. Pasar merupakan adalah pertemuan antara pembeli dan penjual atau pedagang secara langsung maupun tidak langsung. Artinya ada sesuatu yang ditawarkan dan juga ada yang membeli, seperti itu ya, yang disebut pasar. Karena sekarang pasar nggak harus tatap muka, ada juga pasar yang berupa secara tidak langsung atau via online. Oke, dan eranya sekarang adalah semua pasar menuju ke pasar online. Oke, tapi tetap pasar tradisional masih tidak bisa dihilangkan. Oke ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Maksudnya adalah jumlah barang yang ditawarkan ya dan yang diminta itu sama. Ya, adanya jumlah penawaran barang dan jumlah permintaan itu sama di titik yang sama. Kemudian selain itu juga dari harga antara penawaran dan harga permintaan itu bertemu pada titik yang sama atau sama, sehingga bisa kita tuliskan dari secara simbolik matematis ya. Di sini QD permintaan ya, permintaan barang permintaan sama dengan permintaan penawaran, atau fungsi Q ini sendiri merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh variabel biaya ya, dimana sehingga sama saja bisa nanti kita dapatkan jika biayanya ketemu pada titik yang sama maka akan didapat barang yang sama ya. Nah, sehingga kita dapat hubungan permintaan barang sama dengan penawaran barang, atau biaya permintaan sama dengan biaya penawaran. Oke. Nah, sekarang kita perlu lihat macam-macam titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang bermakna itu yang di mana? Oke, kalau kita lihat di teorinya ya, kita punya diagram Cartesius. Maka yang dikatakan bermakna keseimbangannya, titik keseimbangan jika berada di kuadran 1. Berada di daerah sini. Ya, jika titiknya ketemu di sini, titik perpotongannya di sini, maka dia tidak bermakna. Ketemu titik di sini antara gambar fungsi permintaan dan penawarannya ya. Jika selain yang ada di pojok kanan atas ini, maka dia tidak bermakna. Nah, misalkan begini ya, ini dia di luar dari kuadran 1, yang ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Selain itu dia tidak bermakna. Oke, untuk detailnya kita lihat di sini ya, ada fungsi permintaan penawaran, fungsi permintaan ya. Ya, yang gradiennya negatif itu merupakan fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Kemudian fungsi penawarannya adalah yang ini. Oke. Ya, titik temunya adalah di ini sebut titik setimbangnya antara pertemuan dari garis permintaan dengan garis penawaran. Nah, titik temunya ini disebut titik setimbang. Saya sebut titik setimbang. Ya. Oke. Dia berada di kuadran 1, maka dia bermakna. Kenapa begitu? Nah, jika dia ada di sini, artinya biaya
Nah, ini kan berarti kalau di kuadran 2 P-nya adalah negatif. Nah, sekarang barangnya suatu jumlah yang positif, biayanya negatif. Atau bisa dikatakan di sini tidak mungkin ya biaya menjadi negatif. Kita utang kan gitu. Bahasa ini kalau saya ambil jumlah barang, katakan kalau ini 10, biayanya utang dulu, misalnya utang 10. Nah gitu ya. Pada kondisi pasar ini kan ini nggak seimbang ya, nggak adil ya, antara penjual dan pembeli kan nanti nggak adil. Yang penjualnya dikasih utang ya, diutangi ya, begitu oleh pembelinya. Termasuk yang di sini untuk kasus yang ini berarti contoh kasus adalah barangnya inden kan gitu. Ini titik simpang yang tidak bermakna sebenarnya. Ini kejadiannya biasanya kejadian yang barangnya masih nggak ada, tapi sudah ada biaya misalkan ini negatif 2, ini suatu biaya 5 kan. Masa permintaannya negatif kan tidak mungkin ya, artinya dikurang terus biayanya sekian. Barangnya sudah dikurangi, dia harus membayar sekian kan gitu. Yang ini barangnya ini dia harus untuk yang jual ya, yang jual harus memberikan uang kan gitu. Nah, biasanya gitu. Kalau ini contoh kasusnya barang diberikan, pembeli belum membayar. Contoh kasus seperti contoh kasus sederhananya. Kemudian yang ini adalah pembeli sudah membayar, penjualnya masih mengindenkan. Ya. Nah, kasus-kasus yang seperti ini mungkin yang terjadi di aplikasi di pasar-pasar online kan gitu ya. Kalau untuk seharusnya kan gitu ya, ini bisa saja terjadi, cuma kejadian-kejadian khusus. Seharusnya titik setimbangnya berada di daerah sini ya, artinya take and give ya, diberikan diambil kan gitu. Oke ya Pak Budiami. Jadi titik setimbang yang bermakna itu adalah ketika dia berada di kuadran 1. Selain itu dia tidak bermakna. Ya, tadi sudah dijelaskan maknanya apa, ya tidak bermakna gimana maksudnya. Ya. Oke, nanti kalau misalkan lupa tinggal di flashback saja penjelasannya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh. Sini langsung diberikan soalnya fungsi permintaannya min 1/3 P plus 10, fungsi penawarannya 2/3 P dikurangi 5. Oke, sekarang kita jabarkan. Di sini jelas kemiringannya yang berada di P ya, berarti kemiringannya kita tulis negatif 1/3, angka yang di depan P. Oke, kemudian kita akan menggambarnya dulu nanti di daerah sini kita akan gambar. Oke, ya, gambar sini. Oke, caranya bagaimana? Kita mencari titik potongnya masing-masing. Nah, cara mudahnya kita berkotak terlebih dahulu. Ya. Di sini berarti Q, di sini P. Kalau P-nya 0, maka P-nya tidak ada, ini tidak ada. Maka Q-nya kita dapat 10. Oke. Kalau P-nya kalau Q-nya yang 0, Q-nya 0, maka kita akan dapat ini pindah ke sana, ini kita dapat 30. Ya, Q-nya 0 seperti negatif 1/3 kan pindah, saya jabarkan di sini. Berarti 0 sama dengan negatif 1/3 P plus 10. Ya, negatifnya pindah ke sana jadinya P
kali 1/3 sama dengan 10. Berarti 1/3 pindah ke sana. Jadi sama dengan 3 dikali 10, 30. Oke, bisa dipahami ya. Nah, titik potongnya adalah 10 sama 30. 10 sama 30. 10 sama 30. 10-nya di Q, 30-nya di P. Nah, P di Q. Kalau lupa materinya, kembali di materi yang sebelumnya, di video-video sebelumnya. Selanjutnya kita lihat yang fungsi penawaran. Fungsi penawaran ya sama M-nya, kalau kita lihat gradiennya, kemiringannya atau slope-nya, slope ya, itu menjadi 2/3. Kenapa 2/3? Yang di depan P, langsung saja kita ambil itu. Sekarang kita ambil titik potong terhadap P dan Q-nya. Oke, dengan cara yang sama kita buat begini dulu. Q, P. Kalau P-nya 0, maka permintaannya negatif 5. Kemudian kalau Q-nya yang 0, kita dapatkan ya berapa itu? Nah, ini nanti negatif 5 di sini 15/2. 15/2. 15/2 itu sama dengan 7,5. Nah, dari sini maka kita dapat titik potongnya di sini min 5. Kemudian di sini 7,5. Nah, ini 15, kata di sini 7,5. Ya. Ingat, kalau di bawah titik bawah sumbu X ya, bawah ini P, dia putus-putus. Kalau sudah di atas tinggal kita tarik garis lurus. Oke, tadi untuk yang permintaan sudah titik potongnya, tinggal kita tarik saja. Ya. Oke, dari sini sudah kelihatan yang mana titik setimbangnya ya, TS, titik setimbangnya sudah ketemu. Tapi berapakah itu? Nah, berapakah titik setimbangnya, kan gitu. Kalau tanya titik setimbangnya berapa, maka kita mencari menggunakan ini IS sama QD ya. Gimana cara mengerjakannya? Oke, tinggal kita sama dengan, karena syaratnya dia harus sama dengan, berarti QD sama dengan QS. Apa itu? QD sama dengan QS. QD nya itu adalah negatif 1/3 P plus 10 sama dengan QS nya 2/3 P min 5. Kita kumpulkan angka dengan angka, yang variabel P dengan P, maka negatif 1/3 pindah ke kanan, maka jadi positif. Negatif 5 pindah ke kiri jadi positif. Berarti di sini menjadi 10 ditambah 5 sama dengan 2/3 P ditambah 1/3 P. Oke, ini hasilnya 1 ya, penyebutnya sudah sama, 2 tambah 1, 3, 3/3, 1. Jadi ini P sama dengan 15. Maka titik setimbangnya adalah waktu P-nya 15. Sekarang kalau P-nya 15, berapa kakinya? Tinggal kita masukkan. Nilai P sama dengan 15 ke salah satu. Boleh ke QD, boleh ke QS. Tinggal dicek saja. Dia dimasuk kemana? QD apa QS? Kalau kita masukkan, ya kita ambil ke QS. Berarti 2/3 dikali 15 ya, dikurangi 5. Berapa itu? Ya, dapat berapa? Ini kan tinggal dicoret. Dapat 5. Berarti 2 kali 5 10. 10 kurangi 5, kita dapat jawabannya adalah 5. Nah, kakinya adalah 5. Sehingga TS-nya adalah 15,5. Sudah dapat titik setimbangnya adalah waktu harganya 15 dan jumlah permintaan atau penawaran titik temunya di 5. Itu yang disebut titik setimbang dalam kondisi pasar, dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang sudah diketahui. Oke, cukup sekian untuk penjelasan tentang keseimbangan pasar.
silakan dibaca buku panduannya. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan, dituliskan di komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share videonya supaya video ini menjadi lebih bermanfaat dan bermakna. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.